Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah Kak Jessy, kita udah siap sekolah Minggu ya pagi ini? Udah dong, pasti. Kak Jessy udah sarapan? Udah? Udah mandi kan? Oh, udah. Wah, kita udah siap, udah rapi untuk mulai sekolah Minggu. Kak, yuk kita sama-sama berdiri. Yuk. Udah siap lompat? Sudah dong. Ayo kita coba lompatnya tinggi ya. 1, 2, 3. Hap! Wah, hebat, semuanya semangat. Kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Nah, adik-adik udah semangat semua. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah sekolah Minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami berterima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah Minggu dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak Kristi sayang gak sih sama Tuhan Yesus? Wah, sayang banget dong Kak. Adik-adik di rumah pasti semua sayang ya sama Tuhan Yesus. Karena apa sih? Kenapa sih Kak Kristi sayang sama Tuhan Yesus? Karena setiap hari aku bisa merasakan ada burung-burung di udara, ada mama papa di rumah. Wah, semuanya itu berarti Tuhan Yesus sayang sama aku. Jadi aku sayang juga sama Tuhan. Iya, karena Tuhan telah memberikan segalanya ya. Kita masih bisa bernafas, itu karena Tuhan. Kita masih bisa beribadah hari ini walaupun cuma di rumah, itu juga semua karena Tuhan. Karena itu kita mau sayang sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Karena kita sayang sama Tuhan kan pasti Tuhan sayang banget ya sama kita ya. Wah, betul dong Kak.
Nah, sama seperti kalau minggu-minggu lalu kita dengar ceritanya bahwa Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel. Dipimpin keluar dari Mesir sampai mereka bisa berjalan keluar dari tanah Mesir. Itu semua karena Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Bukan cuma sama mereka aja, tapi Tuhan juga sayang juga sama kita, sama Kak Kristi, sama aku, sama adik-adik di rumah. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita betapa Tuhan begitu sayang pada kita. Sebelum kita dengar cerita, yuk kita nyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, Kak Jessy, kita udah siap dengarkan cerita ya? Sudah dong. Tapi kita mau lebih siap lagi dengan duduk yang manis. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah siap mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami agar mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak yang menyiapkan cerita hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 1, 2, 6, dan 7. Nanti kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua. Sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik melanggar perintah mama atau papa? Seperti contoh kedua anak ini, menghabiskan waktu dengan bermain games dan malas belajar. Kemudian adik-adik berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi di lain waktu, ternyata janji tersebut dilanggar atau tidak ditepati. Bagaimana ya kira-kira tanggapan mama dan papa atas kesalahan berulang yang kita lakukan? Apakah mama papa menjadi tidak sayang lagi dan tidak mau lagi mendidik dan menjaga kita? Simpan dulu jawaban dari pertanyaan ini ya. Sekarang kita coba mengingat kembali cerita minggu lalu. Adakah yang masih ingat ceritanya? Wah, adik-adik kelas 1 dan 2 pintar-pintar ya. Benar, cerita minggu lalu tentang 10 perintah Tuhan yang dituliskan Tuhan dalam 2 loh batu dan diberikan kepada orang-orang Israel melalui Bapa Musa, supaya orang-orang Israel menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi ternyata adik-adik, ketika Tuhan masih berbicara dengan Bapa Musa di atas gunung, Tuhan mengetahui kalau orang-orang Israel telah berbuat kesalahan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat baik kepada mereka, selalu melindungi dan memelihara mereka. Apa yang orang-orang Israel lakukan?
mereka membuat dan menyembah patung anak lembu emas. Hal ini membuat Tuhan menjadi sangat marah. Tetapi Musa berusaha melunakkan hati Tuhan dan meminta Tuhan mengampuni mereka. Namun ketika Musa turun gunung hendak menemui orang-orang Israel, Musa tidak lagi dapat menahan amarahnya karena melihat mereka masih menyembah dan memuja patung anak lembu emas tersebut. Sehingga 2 loh batu yang telah ditulis oleh Tuhan dan merupakan tanda perjanjian Tuhan dengan orang-orang Israel dilemparkan dan dipecahkan oleh Musa. Adik-adik, pelanggaran yang dilakukan orang-orang Israel telah membuat Tuhan menjadi marah. Akan tetapi, apakah Tuhan akan terus-menerus marah kepada mereka? Ataukah kemarahan Tuhan bisa berhenti? Jawabannya kita temukan pada Keluaran pasal 34 ayat 1 dan 2. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Adik-adik, ternyata Tuhan meminta Bapak Musa untuk naik lagi ke gunung Sinai sambil membawa 2 loh batu yang baru. Buat apa ya? Ternyata Tuhan mau memberikan perintah lagi kepada orang-orang Israel. Ya, melalui Bapak Musa, Tuhan mau berbicara lagi kepada orang-orang Israel dan memberikan perintah lagi kepada mereka. Bahkan Tuhan juga berkata kepada Bapak Musa bahwa Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi orang-orang Israel. Wah, luar biasa sekali. Apakah ini artinya Tuhan sudah tidak marah lagi kepada mereka? Benar adik-adik, Tuhan tidak marah lagi. Bahkan Dia mau memberi perintah lagi kepada orang-orang Israel. Itu artinya Tuhan mau kembali mempercayai kalau orang-orang Israel bisa taat kepadanya. Meskipun orang-orang Israel sudah berbuat salah, namun Tuhan tidak membuang atau meninggalkan mereka. Mengapa ya Tuhan mau menerima kembali dan mau memberi kesempatan kedua kepada mereka? Jawabannya ada di Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Adik-adik, ternyata Tuhan sangat mengasihi orang-orang Israel. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimanapun perbuatan mereka kepada Tuhan, Ia tetap mau mengasihi mereka. Bahkan Tuhan mau menolong dan menyertai mereka dalam menjalani hukuman yang harus mereka alami sebagai akibat dari melakukan pelanggaran. Adik-adik, seperti kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang-orang Israel, kasih Tuhan pun begitu besar kepada kita semua. Mungkin adik-adik juga pernah berbuat salah kepada Tuhan. Akuilah kesalahan adik-adik dan minta ampunlah kepada Tuhan. Maka Ia akan mengampuni dan akan mengasihi adik-adik. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Begitupun juga dengan mama papa yang telah Tuhan percayakan untuk menjaga, merawat, dan mendidik kita supaya kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi dan taat kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pelanggaran, melanggar perintah mama papa atau mengulangi kesalahan yang sama, mungkin mama papa akan sedih dan kecewa. Tetapi mama papa akan tetap menyayangi
mendidik dan merawat kita, serta selalu mendoakan dan menolong kita untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Inilah jawaban dari pertanyaan kakak di awal tadi. Setiap orang tua akan selalu memaafkan dan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hal ini. Ketika berbuat salah, segeralah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut dan berusaha untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini kembali mengingatkan kita akan kasih Tuhan dan juga kasih Mama Papa yang begitu besar untuk kita semua, serta selalu ada kesempatan kedua yang diberikan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Pagi ini kami belajar tentang kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami semua. Kami ingin selalu menjadi anak yang mengasihi. Wah Kak, hari ini ceritanya seru banget ya. Seru banget dong Kak. Berarti kita mau belajar supaya kalau kita melakukan kesalahan kita tidak mau mengulanginya lagi. Kak Jessi, pernah gak Kak Jessi melakukan kesalahan? Pernah dong Kak. Waktu itu aku disuruh belajar sama Mama, cuman aku malah main. Nah, berarti kita nggak boleh lagi ya kayak Kak Jessi. Kalau kita disuruh belajar, kita mau taat, lakukan dengan baik. Betul. Tapi habis itu aku minta maaf kok. Nah, lebih baik lagi kita mau minta maaf sama mama papa kita saat kita melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, yuk kita ingat lagi pesan Tuhan hari ini. Kita mau nyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah Kak, berarti kalau kita udah disayang sama Tuhan, kita mau terus taat ya mulai hari ini. Betul Kak, karena Tuhan udah begitu sayang sama kita, jadi kita juga harus jadi anak-anak yang taat, mau nurut sama Mama Papa, lebih mau nurut sama Tuhan. Wah, kalau gitu kita siap ya berikan persembahan hari ini Kak. Betul, berikan persembahannya juga dengan hati yang senang. Karena apa? Tuhan udah sayang sama kita, jadi kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, berikan persembahannya masih seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita kumpulkan dulu di rumah, titipkan melalui Mama Papa, lalu kita bisa kumpulkan bersama saat kita sudah kembali ke sekolah minggu di gereja. Iya. Yuk, sambil kita mempersiapkan persembahan kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus, kami sudah mengumpulkan mengumpulkan persembahan kami. persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa berguna untuk gerejamu. untuk gereja. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya boleh dilihat nanti di video ini. Setelah selesai dikerjakan, boleh dikirimkan melalui grup WhatsApp-nya. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga untuk kelas 1 dan 2 bisa mengerjakan saat teduh berkat. Nah, nanti saat teduh berkatnya bisa dibagikan di grup masing-masing.
Ya, ibadahnya udah mau selesai Kak Kristi. Iya nih Kak, berarti kita tutup aja yuk di dalam doa. Yuk. Tapi sebelum berdoa kita nyanyi dulu ya. Lipatkan tangan. Lipatkan tangan, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhanku Yesus, dengarkanlah. Jagalah kami dan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk mau minta maaf karena Tuhan selalu sayang kepada kami. Tuhan, jagai kami dalam aktivitas setelah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bye.